Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 yang terdiri dari 2 anggota, yakni Saferinus Mere dan Jessica Wanmu. Selanjutnya, tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Latar belakang. Psikososial adalah istilah yang mengacu pada hubungan pikiran, perilaku, dan kesehatan mental seseorang terhadap kebutuhan atau tuntutan kehidupan sosial. Istilah psikososial dimulai dipopulerkan oleh psikolog berkebangsaan Jerman Amerika Serikat, Erik Erikson pada tahun 1950. Erik Erikson mengembangkan teori ini berdasarkan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Menurut Erik Erikson, kepribadian manusia dapat berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Pada setiap tahapnya akan terjadi dua aspek bertentangan yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Konflik. Di setiap tahapnya akan ada konflik berbeda yang terjadi dan dapat mempengaruhi kepribadian dan kehidupan seseorang. Jika berhasil mengatasi konflik ini, seseorang dapat menjadi individu yang lebih kuat secara mental. Namun apabila gagal mengalami konflik, seseorang mungkin tidak dapat mengembangkan keterampilan sosial yang kuat. Pengembangan identitas ego. Faktor ini berkaitan dengan kesadaran diri yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Menurut teori psikososial, identitas ego setiap manusia dapat terus berubah karena adanya informasi baru dan pengalaman dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk dalam tahap pengembangan psikososial menurut Erik Erikson. Tahapan pertama, usia 0-1 tahun, kepercayaan versi ketidakpercayaan. Tahapan perkembangan psikososial yang pertama akan terjadi pada usia 0-1 tahun. Pada tahapan ini, bayi akan mulai belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang tua yang merawatnya. Apabila bayi merasa telah dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang, ia akan mulai mengembangkan rasa kepercayaan kepada orang lain. Baliknya, jika orang tua tidak konsisten dan abai dalam merawat bayi, bayi akan merasa insecure, curiga, cemas, dan kesulitan untuk mempercayai orang lain. Tahap 2, usia 1-3 tahun, otonomi versus rasa malu dan ragu. Tahapan kedua dari perkembangan psikososial adalah konflik antara otonomi dengan rasa malu dan ragu yang terjadi pada usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak akan mulai belajar mengenai pengendalian diri dan melakukan aktivitas secara mandiri. Karena itu, toilet training menjadi salah satu proses pembelajaran yang berperan penting dalam pengembangan kepribadian di fase ini. Jika orang tua berhasil mendorong anaknya untuk belajar mandiri di tahap ini, anak akan lebih percaya diri dan merasa aman saat mengambil risiko. Sementara apabila anak kerap dilarang untuk melakukan sesuatu secara mandiri, ia mungkin akan mengembangkan kepribadian yang pemalu, penuh keraguan, cenderung bergantung kepada orang lain. Tahap 3, usia 3-6 tahun, inisiatif versus rasa bersalah. Dalam tahap ketiga, anak akan semakin fokus untuk melakukan sesuatu dan menentukan tujuannya berdasarkan pemikiran sendiri. Tahapan ini biasanya berlangsung pada usia 3-6 tahun yang terjadi melalui interaksi sosial. Apabila anak mendapatkan kesempatan untuk bermain dan beraktivitas dengan orang lain, ia akan mengembangkan rasa inisiatif, mampu memimpin orang lain, serta membuat keputusan sendiri. Lain, jika tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, anak cenderung akan mengembangkan rasa bersalah dan ragu dengan kemampuannya. Tahap 4, usia 7-11 tahun, industri atau kompetensi versus inferioritas. Tahapan keempat dalam perkembangan psikososial adalah konflik antara industri dengan inferioritas. Melalui tahapan ini, anak akan mulai mempelajari keterampilan khusus di sekolah. Mereka juga cenderung semakin sadar dengan kehadiran dirinya sebagai individu dan mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sendiri, anak akan merasa percaya diri dan bangga dengan pencapaiannya. Namun, anak mungkin akan merasa rendah diri apabila dirinya sering dibatasi oleh orang tua atau gurunya untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Tahap 5, usia 12-18 tahun, identitas versus kebingungan peran. Memasuki usia remaja, seseorang akan mulai mencari identitas dan jati dirinya sendiri. Karena itu, mereka umumnya akan mencoba berbagai pesona
yang berbeda guna mengetahui jati dirinya. Jika berhasil melalui tahapan pencarian jati diri ini, seseorang akan mampu untuk mempertahankan identitas dirinya. Di satu sisi, jika gagal menemukan jati dirinya pada tahap ini, seseorang kemungkinan akan mengalami krisis identitas di kemudian hari. Tahap 6, usia 19-29 tahun, keintiman versus isolasi. Pada tahapan perkembangan psikososial ke-6, konflik akan berfokus pada hubungan intim dalam membentuk komitmen jangka panjang dengan seseorang selain keluarga. Individu yang berhasil melakukan tahap ini cenderung memiliki hubungan yang langgeng dan bahagia. Namun jika tidak berhasil, mereka mungkin akan merasa kesepian, terisolasi, sehingga memicu depresi. Tahap 7, usia 30-64 tahun, generativitas versus stagnasi. Tahapan perkembangan psikososial selanjutnya terjadi pada usia 30-64 tahun. Tahapan ini akan berfokus pada kontribusi seseorang untuk masyarakat dan generasi penerus. Individu yang sukses menghadapi tahapan ini akan merasa dirinya berguna karena sudah kontribusi pada masa depan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak berhasil, mereka akan merasa stagnan dan tidak produktif. Tahap 8, usia 65 tahun ke atas, integritas, ego versus keputusan. Pada tahap ini, individu akan merefleksikan kembali apa yang telah dilakukan dalam hidup. Jika mereka merasa puas dengan hidupnya karena telah melakukan dan menghasilkan banyak hal positif, mereka akan mampu memandang hidup dalam kebijakan dan mampu bersikap bijak. Sebaliknya, jika mereka menemukan banyak kegagalan, maka mereka akan merasakan penyesalan dan kesia-siaan dalam hidup. Hasil akhir dalam tahapan ini adalah kebijaksanaan. Baik, sekian dari pemaparan kami kali ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.